Harapan kita pastinya sesuai dengan harapannya Pak Gubernur, artinya keinginan beliau untuk olahraga di Sulut, karena prestasi olahraga Sulut itu harga mati untuk beliau. Maka dari itu harapan kita sangat tinggi untuk kepengurusan yang baru, karena KONI ini kan adalah rumah olahraga. Di sini kalau Bu bilang bengkelnya memang tempat untuk meraih prestasi, tempat untuk memang sebagai ini ya, kalau saya bilang representatifnya memang kumpulan untuk seluruh atlet, ofisial, pelaku olahraga, ini ada di dalam rumah ini. Dan rumah ini memang harus berfungsi sesuai tupoksinya dan memang harus benar-benar difungsikan. Kalau saya bilang sih ini harus fungsi full time, bukan hanya tiba saat tiba akal nanti saat event baru mulai. Jadi harus aktif dari sekarang, karena itu kelemahan yang kita lihat dari yang sebelumnya. Artinya apa yang baik kita ambil, yang kurang kita benahi di saat ini. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan dari Mem, ada beberapa aspek. Sebenarnya dukungan dari pemerintah ini sudah sangat jelas dari saat beliau Pak Gubernur, Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Silvanus menjabat. Dari sebelum itu pun terpilih, beliau sudah peduli dengan olahraga. Apalagi saat sudah beliau menjabat, sebelum dilantik pun beliau sudah turun ke lapangan, ke area-area olahraga. Saya masih ingat kita masih ada di tim pakar saat itu, berdiskusi salah satunya olahraga. Secara gesit besoknya beliau langsung datang survei ke Stadion Kelabat, ya kan, ke arena karpet biru. Ada beberapa titik poin tempat menjadi kepedulian beliau. Bahkan sampai sebelum pemilihan KONI pun beliau sudah turun sidak ke area lapangan olahraga KONI. Nah, maka dari itu sebenarnya saat sebelum kami ditunjuk sebagai staf sus, sudah ada beberapa event skala gubernur, piala gubernur yang kami lakukan. Bahkan beberapa cabur yang sudah dimisioner atau yang sudah tidak aktif itu sudah kita rangkul. Termasuk salah satunya gulat. Jadi mimpi 25 tahun jangan hanya sebagai omongan belaka, kita cara kerjanya talk less do more. Jadi bicara dikit, action yang banyak. Saya lebih enak duduk di sini setelah melakukan beberapa event dibanding saya hanya terlalu banyak omongan dan janji. Apa yang disampaikan dari Mem Lena tadi sebenarnya itu penyempurnaan dari bagaimana satu organisasi bisa berdampak untuk seluruh pelaku olahraga yang tidak pernah dilakukan dari kepengurusan organisasi sebelumnya. KONI menjadi sangat penting, tapi KONI tidak bisa berdiri sendiri. Ada Dispora dan pihak-pihak lain yang terkait yang harus kita rangkul bersama. Karena nyawa olahraga juga itu ada di setiap cabur. Karena prestasi untuk olahraga diukur dari setiap cabur. Keberhasilan dari sisi ekonomi atau untuk guide pada regenerasi atlet itu ada di cabur. Maka dari itu cabur ini harus ada di terdepan untuk kita hidupkan. Kalau dulu kan KONI ini sebagai panggung di utama kan, jangan. Cabur yang harus diprioritaskan. Karena itu di saat Musyawarah Pak Gubernur dengan tegas menyampaikan soal bagaimana memperhatikan atlet, pelaku-pelaku olahraga ini. Itu yang harus diprioritaskan selama ini. Begitu, supaya saat nanti event skala nasional, kita sudah tidak kaget lagi dan kita sudah sangat ready. Betul, karena itu kita nggak usah bicara banyak soal prestasi kalau Sarpras ini, sarana prasarana ini tidak segera dieksekusi, sarana prasarana ini tidak segera dibahas dan dicarikan solusinya. Karena bagaimana atlet ini bisa berlatih dan lainnya kalau tidak ada prasarana. Karena ada beberapa cabur juga tidak punya venue. Itu faktanya hingga saat ini. Ada beberapa contoh bowling. Bowling kita tidak punya venue. Lalu ada beberapa cabur lain yang masih tumpang tindih. Misalkan soft tennis juga masih memakai lapangan tenis. Nah, ini juga harus, padahal secara prestasi ini ada gitu. Nah, jadi ini akan menjadi perhatian utama kita. Di luar daripada sarana prasarana juga itu adalah regenerasi atlet. Kita sudah ketahui bersama dari anak muda zaman sekarang kan hobinya ini sudah berpindah ke area yang lain gitu. Jadi regenerasi atlet ini juga sangat penting karena ini menjadi PR dari tiap cabur. Apalagi cabur yang agak susah dapat ini ya calon atletnya. Kalau mungkin olahraga umum ya mungkin jadi dengan sendirinya. Biasa olahraga kesukaan itu tergantung daripada komersil
liga yang jalan di luar, nah itu biasa sepak bola dan lain-lain, e-sport, ya kan. Nah ini secara otomatis pasti akan ada. Tetapi seperti gulat dan ada yang lain juga. Ini memang harus butuh perhatian khusus, bukan hanya gulat sendiri. Kita dari selaku dari pemerintah ini harus ada kerjasama nanti antara beberapa bidang, termasuk tadi sekolah. Sekolah sebagai tumpuan awal dari anak-anak pelajar yang di dalamnya itu ada guru olahraga. Itu harus dilibatkan. Berarti ada kerjasama nanti dengan Dinas Pendidikan Provinsi, surat rekomendasi dari KONI yang nantinya tiap cabur itu bisa untuk nanti berkomunikasi dengan tiap sekolah untuk merekrut untuk potensi, ya kan, potensi atau ada advokasi dari tiap anak yang mungkin dia ingin olahraga ini. Dia hobi, tapi memang di Sulawesi Utara suka ndak suka mau ndak mau dari prestasi sebelumnya, hitungan sebelumnya, orang ini prestasi di bidang bakalai-bakalai, fight, bela diri ya. Beberapa cabur ini menunjukkan Tinju, medali, silat, tinju, Muay silat, Thai. Muay Thai, Ya. Hapkido, iya kan? Itu semua prestasi gitu. Jadi tadi yang disampaikan Ibu Nova juga benar. Artinya kebiasaan negatif dari anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin faedahnya itu bisa diaplikasikan ke positif lewat olahraga. Nah, itu jadi salah satu juga nanti PR kita di KONI juga. Dan karena saya staf sus di bidang olahraga, jadi olahraga pada umumnya ada KONI secara prestasinya, tapi ada KORMI untuk olahraga masyarakat. Mungkin Bapak Ibu masyarakat di Sulawesi Utara juga yang lagi menonton ini, kalau olahraganya tidak prestasi gimana? Ya. Kita dukung juga. Karena kemarin juga kita baru adakan event yang tidak berhubungan dengan prestasi tapi olahraga yang diminati oleh masyarakat komersil. Misalkan kayak yang sekarang saya lihat di depan RRI ini. Lagi Zumba, lagi line dance, itu masuk di KORMI. Iya kan? Layangan, kelereng, itu masuk. Begitu. Jadi ini kita akan setidaknya dari tagline yang ada, ya kan? Sulut satukan olahraga. Iya kan? Olahraga satukan sulut. Nah, berarti olahraga, seluruh olahraga tidak terkecuali gitu. Jadi sinergitasnya itu jelas. Nah, sekarang yang disampaikan Mem juga tadi, sport tourism. Sport tourism ini penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Cabur ini juga tidak tiap kala harus mendapatkan subsidi dari misalkan rumah KONI. Mereka harus berjuang sendiri juga selalu. Nah, ada beberapa cabur juga memang harus dipotensikan untuk pariwisatanya supaya dia bisa hidup. Ya, Contoh, ya. tadi sudah disampaikan, para layang. Para layang itu tidak pernah meminta dana dari KONI. Karena apa? Dia connecting dengan pariwisata, jadi dia bisa berdikari sendiri. Betul. Dia punya pendapatan mendatangkan APBD untuk pemerintah, tapi dia punya pemasukan untuk organisasi. Tenis juga seperti itu. Nah, ini juga yang nanti kita akan berlakukan untuk seluruh cabur. Karena seluruh cabur punya potensi untuk wisata. Di luar sport tourism kita punya sportainment. Tanpa kita sadari olahraga ini enggak kecil, enggak terbatas. Olahraga ini universal, terbuka. Dan olahraga ini adalah kesukaan dari masyarakat saat ini. Dan olahraga akan menjadi lifestyle dari masyarakat anak muda Sulawesi Utara saat ini. Contoh, biliar. Biliar sekarang sudah ada di mana-mana. Iya kan? Malah menjadi trend style. Kalau enggak nongkrong habis kampus dan lain-lain atau habis kantor, nongkrong di biliar. Walaupun nanti sambil drink, tapi kan tetap olahraganya biliar. Jalan, Dan ya. biliar itu prestasi. Begitu, ada juga tadi bilang mini soccer, ada e-sport juga. Yang sekarang RRQ baru buka juga, ya kan? Ya. Itu bagian dari komersil, itu bagian dari sportainment. Jadi olahraga ini sebenarnya unlimited, tidak terbatas. Bisa dikonektikan dengan semua. Budaya bisa, kayak tadi sport nature bisa. Sekarang sport nature, yang terjadi di Rap-Rap juga sekarang sambil kano, ya kan? Lihat ternyata, ada di antara semak belukar ternyata ada marga satwa. Begitu. Iya, Tarsius. Nah, Tarsius ini ternyata bukan cuma di Bitung, ada juga di daerah Manado yang masyarakat nggak tahu. Jadi kita sebenarnya bisa kolaborasikan semua sehingga ini menjadi satu kalau menurut saya yang sangat seksi gitu, yang sebenarnya industri yang sangat seksi. Nah, inilah tugas kita pemerintah saat ini, bagaimana kita membuka sebesar-besarnya peluang olahraga ini bukan hanya untuk mengejar prestasi tapi menjadi memang kesukaan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya lewat slogan ini, olahraga satukan sulut, sulut satu olahraga.
Oke, dari saya sendiri, saya tidak pernah henti-henti untuk menyampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara, mohon dukungan doa restu untuk program rencana dari kita semua para pelaku stakeholder olahraga ini yang ada. Kita mohon betul-betul masyarakat benar-benar berpartisipasi aktif karena di sini juga KONI sudah ada medsosnya sendiri. Silakan di tag ya, di invite dan berikan 1 kali 24 jam itu ada bisa komen dan lain-lain, dan ada lomba maskot, silakan masyarakat bisa terlibat karena ini dibuka untuk umum. Anda pelaku ataupun bukan atlet, Anda bisa terlibat di sini. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan semua. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Gubernur Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus akan bawa prestasi olahraga sulut ke depan.